Universitas Islam Blitar akan menampilkan peradilan sungguh tentang pencurian. Berawal dari pergi ke sebuah warnet langganan dengan mengendarai sebuah motor yang berada dekat dengan rumah korban. Setelah selesai, pada saat korban membayar biaya warnet, korban sempat melihat sepeda motornya telah diambil dan korban sempat mengejar, namun pelaku menjalankan motor dengan sangat cepat sehingga terkejar oleh korban. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana pengadilan negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 03 garis miring PID titik B garis miring 2024 garis miring PN titik BLT atas nama terdakwa Anggita Putri dan Agung Ponco dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, silakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Anggita Putri, tempat lahir, umur Manado 21 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Grobogan Kelut, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan serabutan bersama saudara terdakwa 2. Nama saudara Agung Ponco, tempat lahir, umur Madura 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Grobogan Kelut, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan serabutan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, kami dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kami siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara terdakwa 1 dan saudara terdakwa 2 oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya, saudara Valerian Sakirana. Betul, beliau penasihat hukum saudara. Ya. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Ya, majelis hakim yang terhormat, saya membawanya. Jika ada, mohon ditunjukkan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM /05 garis miring
Blitar _07/2024. A. Identitas terdakwa 1. Nama saudara Anggita Putri. Tempat lahir atau umur Manado 21 tahun. Jenis kelamin perempuan. Keluarga negaraan Indonesia. Alamat Kerobokan Kelut Kabupaten Blitar. Agama Islam. Pekerjaan serabutan. Identitas terdakwa 2. Nama saudara Agung Ponco. Tempat tanggal lahir atau umur Madura 21 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Keluarga negaraan Indonesia. Alamat Kerobokan Kelut Kabupaten Blitar. Agama Islam. Pekerjaan serabutan. B. Penahanan. Penahanan jenis rutan oleh penyidik Polsek Blitar terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024. Perpanjangan penahanan jenis rutan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Blitar terhitung mulai tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024. Penahanan jenis rutan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Blitar terhitung mulai tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024. C. Dakwaan bahwa terdakwa Anggita Putri pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di rumah atau tempat warnet Desa Puyuh RT 5 Kecamatan Kelapa Gading Kota Blitar atau di tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada minyak. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, korban Fernando Firman Feryadi, karyawan warnet, pada waktu akan berangkat kerja menitipkan satu unit sepeda motor merek Suzuki tipe FU 150 SCB2 jenis SPM R2 Solo dengan nomor polisi 1234 UK di rumah atau tempat warnet di Desa Puyuh, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Blitar milik saksi Najib. Bahwa terdakwa yang melakukan mengamati banyak pengunjung warnet memikirkan sepeda motornya di tempat parkir tersebut, melahirkan niat jahat terdakwa untuk melakukan pencurian di mana sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terdakwa kemudian melaksanakan rencananya tersebut dengan cara pertama, terdakwa mempersiapkan dirinya seolah-olah pengunjung warnet di mana terdakwa menggunakan atau memakai pakaian baju warna hitam dengan list warna coklat dan hijau muda di atas bagian dada kiri, kanan, dan di bagian pundak, serta memakai sepatu warna coklat. Terdakwa kemudian berangkat dari rumahnya di Desa Kerobokan Kelut, Kabupaten Blitar, dengan diantar istrinya menuju rumah atau warnet saksi Najib. Sesampainya di sana, sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Barat, terdakwa 2, yaitu Agung Ponco, mengawasi lingkungan sekitar dan memastikan terdakwa 1, Anggita Putri, merasa aman saat menjalankan aksinya. Tidak butuh waktu lama, terdakwa 2, Agung Ponco, memberikan kode untuk menjalankan aksinya kepada terdakwa 1, Anggita. Dengan sekejap, kendaraan tersebut dengan mudah dibawa oleh terdakwa 1, Anggita Putri, dan terdakwa 2, Agung Ponco, dengan mengendarai sepeda yang dibawa untuk menjalankan aksinya. Ketiga, bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Najib yang saat itu rebahan di ranjang sambil bermain handphone bertanya kepada saksi Fernando, "Kenapa
berteriak. Dijawab saksi Fernando, "Tolong Pak, motor saya dimaling, tolong." Selanjutnya, saksi Najib dan saksi Fernando juga diikuti oleh warga sekitar mengejar tersangka 1 Anggita Putri dan tersangka 2 Agam Ponco, namun tidak membuahkan hasil. Keempat, bahwa niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakainya sendiri, di mana pada hari Jumat tanggal 23 Mei, sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama ditemukan ada pada terdakwa oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan, benar itu adalah sepeda motor milik saksi Fernando. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fernando mengalami kerugian kurang lebih 17 juta rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari 250.000 rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHP. Blitar, 27 Mei 2024. Penuntut Umum Arini Firdaus SHMH. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, kami mengerti Pak. Apakah saudara terdakwa 1 dan saudara terdakwa 2 mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Iya, ekspresi sepenuhnya saya serahkan ke penasihat. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Majelis Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan ini kami belum mempersiapkan hal tersebut. Oleh karena itu, mohon agar persidangan ini bisa ditunda. Majelis Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor registrasi perkara 003-PID-2024-PN-BLT penuntut umum penasihat hukum Nona Hewan segera memasuki ruangan. Tata tertib sidang hari ini sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang wajib menitikan kepada petugas. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib,
maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang dengan nomor register perkara 003 PID.B /2024 PN Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, para pengunjung dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi dan jangan mengganggu jalannya persidangan. Bagaimana? Jaksa penuntut umum sudah siap? Penasihat hukum sudah siap? Baik, sidang melanjutkan perkara pidana Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 003 PID.B 2024 PN.BLT dengan terdakwa Anggita Putri dan Agung Poco dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, silakan hadirkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 di ruang persidangan. Terdakwa hadir yang mulia. Silakan hadir ke tempat. Saudara silakan duduk. Saudara sehat? Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan ini. Sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Ada 3 yang mulia. Silakan dihadirkan saksi 1 dan kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi atas nama Fernando Firman. Saksi telah hadir yang mulia. Masih kembali ke depan. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sudah siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, yang mulia. Baiklah, bisa dilihat kartu identitas saudara. Saudara silakan duduk. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Siap, sedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan akan mengambil surat. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain yang dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat.
saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Fernando Ferdinand Heriadi, tempat tanggal lahir Blitar 30 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, alamat Doko Kota Blitar, kerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah Anda mempunyai hubungan darah, hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui, Yang Mulia, terkait pencurian sepeda motor milik saya. Silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, mohon izin untuk menghadirkan barang bukti berupa kendaraan dan bukti materai. Silakan kepada saksi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa maju ke depan untuk memeriksa. Baik Yang Mulia, kepada saudara saksi, apakah benar plat nomor tersebut milik saudara? Ya, yang sebenarnya adalah motor saya sendiri. Kapan dan di mana saudara mengetahui sepeda motor Vario nomor polisi Z6965 PS saudara tabrak? Setelah saya selesai dari warnet, saya hendak pulang lihat sepeda motor Honda Vario milik saya yang diparkir di depan warnet. Ada yang membawanya. Saya keluar, kejar, tapi mereka kejar. Menurut sepengetahuan saudara, ada berapa orang yang mencuri sepeda motor saudara? Saya hanya melihat 2 orang. Apakah saudara saksi melihat atau mengetahui ciri-ciri yang membawa motor saudara? Saya melihat yang membawa motor menggunakan helm full face dan di lengan sebelah kanannya terdapat gelang, sedangkan 1 orang lagi memakai jaket tetapi terlihat sama tidak ada wajahnya. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor, apakah ada benda lain yang hilang atau rusak? Ada. Kamera CCTV yang ada di parkiran warnet terlihat rusak. Cukup Yang Mulia. Penasihat hukum, silakan. Apakah saat saudara meninggalkan motor, saudara yakin motor tersebut telah dikunci stang atau leher? Ya, ketika saya sudah memarkirkan sepeda motor tersebut, sudah saya kunci stang atau lehernya terlebih dahulu. Mengacu terhadap pertanyaan jaksa penuntut umum, apakah saudara yakin bahwa yang mencuri motor adalah terdakwa mengingat yang saudara katakan menggunakan helm full face, sedangkan yang satu memakai jaket dan tidak terlihat wajahnya? Saya tidak melihat pasti wajah terdakwa, tetapi saya mengetahui betul terdapat gelang di lengan kanannya. Tetapi orang yang memakai gelang di lengan kanan itu banyak. Kenapa saudara bisa yakin yang mencuri motor tersebut adalah mereka? Saya meyakini bahwa ukuran dan jenis gelang tersebut sama dan warnanya juga hitam. Cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya.
identitas saudara. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Pada berkas rohani aman agar mengambil tepat. Jangan berdiri. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Silakan menjawab. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti ya saudara. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama lengkap Husain, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, barang tersebut 1980, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, alamat Kampung Cikeleng, RT 19 RW 4, Desa Arjasari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Blitar, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa? Ya. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti ya. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada saksi, apakah saudara saksi sempat melihat wajah dari pelaku? Saya tidak tahu, namun pada saat tenaga dari saya mengaku bertanya dengan pimpinan, saya langsung inisiatif melihat dalam CCTV yang diberikan oleh saya. Pada saat saudara melihat dalam CCTV tersebut, apakah terlihat jelas wajah dari pelaku? Ya, saya melihat dengan jelas wajah pelaku selama beberapa detik. Tetapi di dalam kemudian CCTV saya sudah blank. Bagaimana cara terdakwa merusak CCTV milik saudara? Dalam CCTV saya pelaku sempat mencari sesuatu, lalu melemparnya ke atas CCTV saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, mohon izin Yang Mulia untuk menghadirkan barang bukti berupa rekaman kamera CCTV. Silakan kepada saksi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa maju ke depan untuk memeriksa barang bukti berupa rekaman CCTV. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik saudara saksi, ketika terjadi tindak pidana, manakah saudara berada? Saya sedang dengan pidana. Apakah sebelumnya pernah terjadi kasus pencurian seperti ini? Belum pernah terjadi kasus seperti ini. Ketika terjadi pencurian, warga saudara dalam keadaan ramai atau tidak? Seperti biasa, Bu, pada saya selalu ramai tidur. Saudara sudah tahu warga saudara
mengucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi ketiga. Baik yang mulia, petugas, tolong hadirkan saksi ketiga atas nama saudari Rika. Saksikan hadir yang mulia. Tugas kembali ke tempat. Apakah saudara dalam keadaan jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap, saudara. Jasmani dan rohani yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Akan dulu. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Siap, bersedia yang mulia. Kepada tugas rohaniawan akan mengambil tempat. Saudari saksi ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain hal yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk pada rohaniawan sekarang pada tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudara saksi mengerti? Silakan mengerti majelis hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabkan dengan jelas. Nama, nikah, tempat tanggal lahir, Sumedang, 2 Februari 1984, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, alamat Asrama Polres Blitar, pekerjaan penyidik Polri, Kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Siap, saya mengenal terdakwa yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengamat dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti majelis hakim sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan penyidikan yang saya lakukan terhadap terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Benar, saya melakukan pemeriksaan. Apakah dalam proses pemeriksaan Anda melakukan pemeriksaan dengan pemaksaan? Tidak, kami tidak melakukan pemaksaan maupun tekanan, tetapi kami melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah saudara melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian yang bernama saudari Anggita Putri dan juga terdakwa 2 atas nama Abu Bojo, apakah saudara tahu terduga pelaku tersebut? Jelaskan. Ya, dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku tersebut, saudari Anggita Putri itu berperan sebagai eksekutor ketika melakukan pencurian yang mempunyai kunci palsu letter T. Kemudian saudara Ponco sebagai joki atau yang mengendarai barang hasil kejahatan memantau situasi sekitar ketika saudari Anggita melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Majelis hakim, pertanyaan dari saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ya, saya yang Silakan.
Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Baik, Majelis Hakim, saya akan menghadirkan saksi Majelis Hakim. Apakah saksi sudah siap? Jika sudah, silakan hadirkan. Sudah, Yang Mulia, petugas menghadirkan saksi 1 atas nama Najib. Saksi terhadir Yang Mulia. Kelas silakan berbaris tempat. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, Yang Mulia. Baiklah, saya kartu identitas saudara. Silakan duduk. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Sekarang berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Sekarang untuk para karyawan, sekarang balik ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Najib, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 20 September 1995, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Kampung Sukajaya, RT 17 RW 5, Desa Cipatuja, Kecamatan Cipatuja, Kabupaten Blitar, pekerjaan pedagang kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, Yang Mulia, tapi saya hanya mengenal Anita. Apakah saudara memiliki hubungan darah dan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan dekat dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas berdagang dan tenaga, karena terdakwa sering berada di warung saya. Ketika terjadi pencurian, apakah saudara terdakwa sempat bertemu dengan saudara saksi? Tidak, Bu, tapi yang jelas saudara terdakwa sempat mau pinjam kunci ATM. Apakah saudara saksi yang meminjamkan kunci tersebut? Tidak, Bu, soalnya saya tidak punya kunci ATM tersebut. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya? Ya, Bu, saya baru mengetahuinya dan saya terkejut karena sepengetahuan saya terdakwa ini rajin beribadah dan di kampung juga sangat baik orangnya dengan warga yang lainnya. Cukup, Yang Mulia. Baik, silakan satu penuntut umum. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada saudara
Kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali. Silakan saudara saksi dapat menunjuk tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Penasihat hukum silakan hadirkan saksi kedua. Baik yang mulia, petugas menghadirkan saksi kedua atas nama Irawati. Saksi telah hadir yang mulia. Tugas kembali ke depan. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan yang mandi dan rohani siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji Siap bersedia yang mulia. kepada tugas rohaniawan sudah bilang tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan melakukan dengan sebenar-benarnya. bahwa saya akan melakukan dengan sebenar-benarnya Tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Akan kepada kalian bersumpah. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Siap mengerti yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Irawati, tempat tanggal lahir Blitar 20 Agustus 1989, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, alamat Kampung Sukajaya, RT 17 RW 5, Desa Cipatuja, Kecamatan Cipatuja, Kabupaten Blitar, kerjaan swasta, bangsa Indonesia. Apakah saudara mengenal kedua terdakwa? Ya, Majelis Hakim, saya mengenal kedua terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan para terdakwa? Tidak, saya hanya sebagai tetangga para terdakwa, Pak. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui aktivitas sehari-hari terdakwa? Yang saya ketahui bahwa terdakwa ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan kadang ikut sebagai buruh proyek, Bu. Dan terdakwa pekerja keras juga. Soalnya saya lihat kalau misalnya habis pulang dari proyek, dia itu langsung mencari pekerjaan tambahan seperti di pabrik, Bu. Ketika terjadinya pencurian, apakah saudara mengetahui perginya terdakwa? Saya tahu perginya itu dari sore sama Anita dan Ponco, terus satu sama lagi, tapi saya tidak tahu siapa, sempat terus apa juga sebelum kejadian. Itu yang mulia. Silakan jasa penuntut umum. Baik yang mulia, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi pernah menemukan gerak-gerik mencurigakan dari terdakwa? Saya tidak tahu, tetapi yang jelas ketika kejadian pencurian itu terdakwa pergi bersama 2 orang temannya dengan uji reptil. Saya sangkakan mau main anak muda kan biasanya reptilan. Baik saudara saksi, apakah saudara mengetahui pelaku akan melakukan tindakan pencurian? Tidak tahu, tahu-tahu malam-malam ada polisi ke rumah Anita sama Ponco. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat.
disampaikan dan jangan cepat-cepat dengan saksi atau ahli lainnya. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu. Paling tidak 7 hari dari sekarang, tanggal berapa? 17 Juni 2024 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan Jumat 17 Juni 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 03 garis miring PID titik B garis miring 2024 garis miring PN TBLT atas nama terdakwa Anggita Putri dan Agung Punco dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap majelis hakim. Saudara terdakwa akan dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat tuntutan nomor perkara PDM .05 strip Blitar garis miring EP .5 garis miring 2024. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blitar yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Terdakwa 1. Nama saudara Anggita Putri. Tempat lahir atau umur Manado 21 tahun. Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kerobokan Kelut, Kabupaten Blitar. Agama Islam. Pekerjaan serabutan. Terdakwa 2. Nama saudara Agung Punco. Tempat lahir atau umur Madura 21 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kerobokan Kelut, Kabupaten Blitar. Agama Islam. Pekerjaan serabutan. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Blitar tanggal 3 Juni 2024 nomor 003 garis miring PID titik B garis miring 2024 garis miring PN titik BLT. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terlampir dalam surat pidana, yakni pasal 187 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUH pidana. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada saudara terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Kami sepenuhnya menyerahkan kepada saudara Pak. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan. Untuk itu, mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Bersedia majelis hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan hari Senin
tanggal 24 Mei 2024 jam 9.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 003 PID-B 2024 PN-BLT atas nama terdakwa Anggita Putri dan Ageng Ponco dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah memberikan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa 1 atau penasihat hukum. Apakah saudara terdakwa 1 dan saudara terdakwa 2 sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Ya, kami sudah siap, Pak Hakim. Silakan bacakan. Nota pembelaan pledoi nomor rek perkara PDS strip 01 garing 0.6.16 garing 10 garing 2024 untuk dan atas nama terdakwa 1 nama saudara Anggita Putri, tempat lahir garing umur Manado garing 21 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kerobokan Kelut, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan serabutan. Terdakwa 2 nama saudara Ageng Ponco, tempat lahir garing umur Madura garing 21 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kerobokan Kelut, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan serabutan. Dengan ini kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang sekalian. Selaku penasihat hukum terdakwa Anggita Putri dan Ageng Ponco dalam perkara ini, sewajarnya terlebih dahulu kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dengan rahmatnya dan berkayanya kita bersama Majelis Hakim terhormat, jaksa penuntut umum, serta kami masing-masing telah memeriksa sejumlah saksi-saksi, bukti, surat, termasuk memeriksa terdakwa sendiri. Sehingga pada hari ini giliran kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk membacakan dan menyampaikan nota pembelaan pledoi. Dari hati serta batin yang paling dalam, sudah sepatutnya kami memberikan rasa hormat beserta penghargaan yang setinggi-tingginya disertai rasa tulus yang teramat sangat dalam kepada majelis hakim, terutama kepada hakim ketua yang telah memimpin dan menata jalannya sidang pemeriksaan perkara dengan sabar, cermat, bijaksana, dan teliti dengan tidak menimbulkan kesan yang terburu-buru. Kemudian kepada para hakim anggota yang telah membantu kami ketua dengan sangat baik dan profesional, kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terakhir untuk jaksa penuntut umum yang telah berusaha semaksimal mungkin guna menjalankan kebenaran dan sudut pandang kebenaran material dan telah membantu dalam hal memberikan masukan kepada majelis hakim maupun kepada kami selaku penasehat hukum dapat dipandang sebagai persoalan hukum belaka, tetapi juga harus dilihat dari permasalahan psikologi, kejiwaan, dan sosiologi. Oleh karena itu, kebenaran material menjadi suatu tujuan yang hakiki dalam proses pemeriksaan pidana. Bahwa terdakwa pertama adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di Kampung Dalam 21 tahun yang lalu dari keluarga yang notabene berkecukupan, yang pekerjaan orang tuanya adalah pemilik warung nasi padang dan pemilik toko bangunan. Terdakwa merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Terdakwa dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah terhadap
perilaku serta rajin dan menunaikan ibadah. Terdakwa kedua adalah seorang perempuan yang dilahirkan di kampung halaman 21 tahun yang lalu dari keluarga yang notabene sangat berkecukupan, yang pekerjaan orang tuanya adalah pemilik pabrik rokok dan pabrik mesin. Terdakwa merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara. Terdakwa dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah terhadap semua orang, santun dan berperilaku serta rajin dan menunaikan ibadah. Maka untuk memisahkan antara hitam dan putih, memisahkan benar dengan salah, perkenalkan kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. 2. Surat dakwaan. Majelis hukum yang terhormat, setelah kata-kata pendahuluan tadi, kami hendak menanggapi lebih jauh tentang surat dakwaan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tiap-tiap perkara pidana, surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan. Surat dakwaan tersebut menentukan batasan-batasan pemeriksaan dan penelitian hakim yang membuat fakta-fakta yang ditujukan kepada terdakwa, dan hakim memutuskan berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang ataupun lebih. Bahwa di samping itu, materi dari surat dakwaan harus memuat unsur-unsur materi berupa 1. Adanya perbuatan, 2. Adanya tempat dan waktu perbuatan, 3. Masalah-masalah yang memberatkan atau meringankan. Bahwa dalam dakwaan penuntutan umum mendakwa terdakwa sebagai berikut. 1. Dakwaan primer, bahwa ia terdakwa bernama Anggita Putri dan Agung Koco pada hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 11.30 atau setidaknya pada hari, tanggal atau waktu lain yang masih termasuk bulan Mei 2024 di teras rumah atau warnet Dusun Cileleng, Desa Anjarsari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Blitar, atau tempat lain setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk mengadili berdasarkan pasal 484 ayat 2 KUHP, karena tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja melakukan pencurian motor. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa pada waktu itu lagi bawa motor dan kemudian berhenti di depan rumah atau warnet korban. Pada waktu itu terdakwa melihat ada seorang laki-laki bernama Fernando Firman yang lagi memainkan sebuah HP di teras rumah. Dan tidak lama kemudian korban pergi ke dalam rumah untuk mengambil air minum dan meninggalkan motor tersebut. Bahwa pada itu timbulannya terdakwa untuk mengambil atau mencuri motor korban. Perlahan-lahan terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban sambil melihat kiri dan kanan. Kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dan terdakwa langsung membawanya pergi. Dan waktu terdakwa sampai di pintu pagar rumah korban, kemudian korban keluar dari dalam rumah membawa sebotol minuman mineral. Dan korban melihat motor tersebut tidak ada lagi di teras rumah, maka korban melihat terdakwa terburu-buru menuju motornya, kemudian menghidupkan dan korban berteriak maling. Bahwa pada saat terdakwa memasuki pekarangan rumah korban sekitar pukul 11.30, salah seorang pemilik warnet yaitu Najib yang pada saat itu melihat terdakwa dari CCTV masuk ke pekarangan rumah korban tanpa mencurigainya, karena yang diduga terdakwa teman korban. Terdapat satu tetangga, Irawati, yang pada saat itu sedang menyapu dan menyaksikan langsung ketika seorang mengendarai motor keluar dari pekarangan rumah merupakan tetangga dari terdakwa Anggita. Sebagai perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 362 Kitab UU Pidana. Tuntutan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan
terdakwa Anggita Putri dan Agung Ponco telah terbukti secara sah dan menyaksikan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggita Putri dan Agung Ponco dengan pidana penjara 5 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa tang uji L, plat nomor dan motor Suzuki tipe FU. 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp6.000. Terdapat segala yang terungkap di persidangan maupun terhadap dakwaan yang tuntutan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa menyampaikan hal sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Anggita Putri dan Agung Ponco tidak melakukan pencurian seperti yang didakwakan saudara jaksa penuntut umum. 2. Bahwa benar terjadi pencurian tersebut dan saudara Anggita Putri dan Agung Ponco berada dekat dengan lokasi pencurian, tetapi bukan Anggita Putri dan Agung Ponco terdakwa yang melakukan pencurian tersebut. 3. Fakta yang terungkap dalam pengadilan. Memberikan keterangan dan sumpah di bawah fakta yang terungkap dalam pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut sebagai berikut. Keterangan saksi. Saksi 1. Fernando Firman. Nama Fernando Firman, tepat dan tanggal lahir Blitar, Agustus 1977. Suku Melayu, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pegawai di perusahaan swasta, alamat Desa Handoko, Blitar. Dalam keadaan baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi merupakan korban pencurian. Pada hari Jumat pukul 11.00 WIB, korban sedang memainkan HP di teras rumah karena menunggu temannya. Kemudian korban merasa haus pada jam 11.28 WIB, maka korban pergi ke dalam warnet untuk membeli air. Di waktu korban keluar rumah, maka korban tidak melihat lagi motornya. Kemudian korban melihat seorang pemuda yang terburu-buru keluar dari pekarangan rumahnya, membawa motornya dan korban berteriak, "Maling!" Kemudian korban mengejar tersangka dan tersangka malah cepat pergi dengan sepeda motornya. Saksi kedua, Najib. Nama Najib, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 28 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Cikeleng, Desa Adorsari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Blitar. Dalam keadaan baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi merupakan pemilik warnet. Pada hari Jumat pukul 11.30 WIB, saksi sedang melihat CCTV. Saksi mendengar suara dari luar rumah, maka saksi langsung keluar dan melihat seorang pemuda yang keluar dari pekarangan rumah dan pergi dengan sebuah sepeda motor dengan kencang. Saksi pun ikut mengejar tersangka sampai keluar rumah. Saksi 3, Irawati. Nama Irawati, tempat tanggal lahir Sumedang 2 Februari 1984, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan penyidik Polri, alamat Asrama Polres Blitar. Dalam keadaan baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi merupakan tetangga dari korban. Terdakwa Anggita. Pada hari Jumat pukul 11.30 WIB, saksi sedang menyapu. Saksi mendengar suara di luar rumah, maka saksi langsung keluar dan melihat seorang pemuda yang keluar dari pekarangan rumah dan pergi dengan sebuah sepeda motor dengan kencang. 4. Analisis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka disampaikanlah kepada pembukti mengenai unsur-unsur pembuat pidana yang didakwa bahwa terdakwa dengan dakwaan pasal
362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang orang lain dengan merupakan kewajiban dari penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan dengan membuktikan unsur-unsur dalam pasal 302 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan yang dilakukan. Barang yang hilang milik saudara Fernando Firman, yaitu korban, adalah satu buah motor yang dibawa saudara Anggita Putri dan Agung Kojo sebagai terdakwa. Akan tetapi barang tersebut ditemukan di dekat saudara Anggita Putri dan Agung Kojo berdiri pada saat ingin menghubungi temannya, yaitu saudara Satrio, sebagai saksi dari terdakwa Anggita Putri dan Agung Kojo. 2. Unsur dengan sengaja, bahwa saudara Anggita Putri dan Agung Kojo tidak ada unsur sengaja mengambil barang tersebut karena barang tersebut ditinggalkan oleh pelaku sebenarnya di dekat saudara Anggita Putri dan Agung Kojo. Memang benar dalam analisis dari penuntut umum telah berhasil dibuktikan bahwasanya terdakwa memenuhi seluruh unsur pada pasal 362 KUHP. Namun, apakah terdakwa dapat dipidana? Pertanyaan tersebut harus dibuktikan dengan ada tidaknya alasan pembenar dan alasan pemaaf atau perbuatan terdakwa. Dari hal-hal yang telah terungkap di persidangan, jelas bahwa terdakwa tidak mengambil motor milik korban karena barang bukti tidak ditemukan pada diri terdakwa dan beberapa saksi dan bukti lain akan kami tujukan membuktikan kalau pencurian tersebut tidak dilakukan oleh saudara Anggita Putri dan Agung Kojo. Selain itu, barang bukti ditemukan di dekat saudara Anggita Putri dan Agung Kojo bukan pada diri terdakwa. Hal ini yang perlu diperhatikan yaitu bahwa korban tidak melihat pelaku dengan jelas dan tidak melihat secara jelas wajah pelaku pencurian. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya timbullah dua pertanyaan yang harus kami jawab dengan hati nurani berdasarkan keadilan serta kepastian hukum, yakni 1. Benarkah pencuri sebenarnya adalah terdakwa Anggita Putri dan Agung Kojo? 2. Apakah memang benar si pelapor melihat pelaku dengan jelas dan melihat dengan jelas saudara Anggita Putri dan Agung Kojo yang mengambil barang milik korban? Kelima, penutup. Sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas, kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan kami bahwa terdakwa memenuhi rumusan pasal yang disebutkan di atas. Terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan kesalahpahaman dan kekilafan dari pihak kejaksaan yang salah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kaburnya dakwaan dan tidak lengkapnya alat bukti yang disebutkan. Kami berharap agar Majelis Hakim dapat bersikap adil dan bijak terhadap terdakwa Anggita Putri dan Agung Kojo berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer. 1. Menyatakan bebas terdakwa Anggita Putri dan Agung Kojo. 2. Memulihkan nama baik terdakwa Anggita Putri dan Agung Kojo, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala. 3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Subsidiar. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Sebagai penutup pembelaan ini, izinkan saya mengungkapkan kata-kata bijak kuno yang menjadi adat yang dapat direnungkan bagi kita semua. Lebih baik tidak memidana 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Blitar, 3 Juni 2024. Hormat kami, Faradianesa Kirana, SH.MH. Demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa pada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik yang mulia, kami tidak mengajukan replik dan saya tetap pada tuntutan yang saya ajukan. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan.
dengan pada hari Rabu 8 Juli 2024 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 003-PID-B/2024-PN-BRT atas nama terdakwa Anggita Putri dan Agus Ponco dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa 1 dan saudara terdakwa 2 sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap Pak. Baik. Putusan nomor 71 K/PN 12/4/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Blitar yang bersidang di Kota Blitar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Anggita Putri Permatasari, tempat tanggal lahir Manado 31 Mei 2004, warga negaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, tempat tinggal Robokan Klub, Kabupaten Blitar. Saudara terdakwa 2, nama lengkap Agung Ponco Wicaksono, tempat tanggal lahir Blitar 31 Mei 2004, warga negaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal Robokan Klub, Kabupaten Blitar. Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 7 tahun terhitung mulai tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2029 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Rutan Blitar Kota selaku angkung nomor /01/1/2024 tanggal 11 Juni 2024. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 7 Juli 2029 berdasarkan keputusan pembebasan tahanan dari Rutan Blitar selaku angkung nomor KP/02/2/2024 tanggal 3 Juli 2029. Pengadilan Negeri Blitar tersebut di atas mendengar, memperhatikan, menimbang, mengingat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan keberatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata atau bersekongkol dengan orang lain. Mengadili menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Anggita Putri Permatasari dan Agung Ponco Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan tindak pidana pencurian dan bersekongkol dengan orang lain. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara, menetapkan selama waktu terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti berupa surat 1 unit sepeda motor, 1 obeng, 1 alat untuk membobol kunci, 1 sepeda motor, dan 1 unit tang serta 1 unit PCR. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah 18 juta rupiah. Demikian putusan pada hari ini
dalam musyawarah majelis hakim oleh Muhammad Jaka Satria Wibawa sebagai hakim ketua serta Berlian Abdullah Susanto dan Fernando Firman Feriadi masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk penuntut umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas. Satu, dari panitia pengganti serta di hadapan umum terdakwa panitia pengganti Haji Hussein hakim ketua Muhammad Jaka Satria Wibawa NIM 22106/2051. Baik, demikian keputusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lamanya 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan keputusan ini? Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, majelis hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Negeri Blitar dengan nomor 03/PID/2024/PN-PN atas nama terdakwa Anita Putri dan hakim Kuntul dinyatakan selesai.